ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب أنت العليم وقد وجهت يا أمني إلى رجائك وجها سائلا ويلا يا رب ولرجائي ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى روحي الإمام العالم العلامة أحمد بن حسين الشهير بأبي شجاع. ثم إلى روحي الإمام العالم العلامة ابن قاسم الغازي. ثم إلى روحي شيخي هادي عبد الهادي بن هادي محمد زين. ثم إلى روحي شيخي الشيخ العالم العلامة معالم هادي محمد شافعي حضامي بن هادي محمد صلاح رائدي. وإلى أرواح مشايخنا في الدين وإلى أرواح أموات المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات وأن الله يفتح علينا أبواب الخيرات وفتوح العارفين وأن يرزقنا الصحة والسلامة والعافية وحسن الخاتمة. وإلى حضرة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الكرام. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين Sekali lagi kita baca suratul Fatihah untuk kita hadiahkan kepada para arwah amwatil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat yang telah pulang ke rahmatullah terlebih dahulu, baik dari guru-guru kita, orang tua kita, kakek nenek kita, uyut-uyut kita, sanak famili dan kerabat-kerabat kita. Wabil khusus yang mewakafkan tanah ini menjadi Masjid Jami At-Taufik, dan para donatur, para dermawan, dan mereka-mereka yang membantu berdirinya Masjid Jami At-Taufik yang mereka niatkan buat keluarganya yang sudah nggak ada, dan makbarah-makbarah yang ada di wilayah Kecamatan Ciracas dan sekitarnya, bahkan dari Sabang sampai Merauke. Allah ampunkan dosa-dosa mereka, Allah maafkan atas segala kesalahan-kesalahan mereka,
Allah terima amal ibadah mereka, dan Allah tempatkan di tempat yang mulia sesuai dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu senantiasa di alam kuburnya mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita niatkan melalui barakah mukjizat dan karamnya surat Al-Fatihah untuk para wali songo, para aulia, baik yang berada di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Berkhusus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Salman, Syekh Ahmad Ar-Rifai, dan para ulama-ulama salafus saleh, para ulama-ulama pengarang kitab dari berbagai fan ilmu, dari mulai zaman ulama mutaqaddimin sampai kepada zaman ulama mutaakhirin. Baik mereka itu para ulama-ulama ahli Quran, ahli qiraat, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fiqih, ahli tasawuf, ahli tauhid. Berkhusus kepada para imam-imam mujtahidin. Semoga senantiasa Allah sucikan ruh mereka, dan senantiasa pula mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga melalui barakah mukjizat dan karamnya surat Al-Fatihah buat kita yang hadir dan jamaah-jamaah kita yang tidak hadir, Allah panjangkan umur kita dalam taat, dan Allah memberikan kesehatan wal afiyah. Jikalau ada di antara jamaah kita yang kurang sehat, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna, dan diberikan kemudahan, kelancaran, keringanan dalam segala urusan-urusan kita, dan Allah tambahkan keistiqomahan kita dan kesabaran kita di dalam menjalankan berbagai ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat dengan membawa iman Islam serta husnul khatimah. Tak lupa juga Allah tambahkan dan luaskan rezeki yang banyak halal barakah untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asyrafal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala syekhuna rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu. Para jamaah Masjid Jami' At-Taufiq yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali lagi dengan qudrat iradat dan inayahnya Allah serta izinnya dalam kajian kitab fikih yang masuk kepada materi sunnah-sunnah hayat. Nanti di dalam salat sunnah itu ada dua. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Kalau sunnah ab'ad itu sunnah-sunnah yang dikerjakan apabila ditinggalkan, dianjurkan untuk kita sujud sahwi. Itu yang namanya ab'ad. Sedangkan sunnah hayat, pekerjaan sunnah yang di dalam sholat itu yang apabila kita tinggalkan baik disengaja atau tidak,
maka tidak dianjurkan untuk kita sujud sahwi. Lalu apa-apa saja tuh yang namanya sunnah-sunnah hayat? Di dalam kitab Fathul Qarif ini ada 15 perkara yang disunnahkan untuk kita lakukan sunnah hayat. Yang pertama, Rabbul yadaini inda takbiratil ihram, yaitu mengangkatkan kedua tangan kita ketika kita takbiratul ihram. Artinya kita mau sholat apa aja, ya. Ketika kita katakanlah sholat maghrib, usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati, adaan imaman atau adaan makmuman dari ta'ala. Allah, ini namanya ngangkat. Andai kata tidak diangkat, ya, itu tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan sholat dan tidak dianjurkan untuk kita apa? Sujud sahwi, ya, ketika apa? Takbiratul ihram, ya. Cuman rugi, kan itu sunnah, ya. Sunnah itu kan definisinya kalau apa? Kalau dikerjakan pahala, ditinggalkan nggak berdosa. Cuman ada tapinya, tapi rugi, ya, gitu. Kita angkat tuh, Allahu Akbar, sejajar dengan bahu dan jempolnya di bawah telinga, ya. Ustaz, bagaimana di bawah dada? Allahu Akbar, silakan. Ya, ini gara-gara perbedaan jadi perpecahan apa? Perpecahan persaudaraan, ya. Apalagi main gampangin apa? Bid'ah. Gara-gara berbeda ibadah orang itu dengan kita dituduh apa namanya? Bid'ah, gitu. Padahal apa? Padahal Nabi kita Muhammad SAW dalam sejarah tidak pernah membid'ahkan para sahabatnya. Padahal sahabat itu melakukan apa yang tidak diajarkan oleh Nabi. Ya. Jadi sunnah tuh angkat kedua tangan kita ketika takbiratul ihram. Itu namanya sunnah hayat, ya. Warabul yadaini indar ruku'i, ya, mengangkatkan kedua tangan ketika ruku, ya, wa indar raf'i minhu, dan ketika naik dari ruku. Jadi ketika kita ruku, kita apa namanya, selesai kita baca surat, kan ruku tuh, itu sunnah angkat, ya, sunnah angkat. Andai kata nggak diangkat, langsung apa namanya? Ruku, ya, itu tidak membatalkan sholat, ya. Tidak membatalkan apa namanya? Sholat. Dan juga andai kata kita nggak angkat, nggak dianjurkan untuk apa namanya? Sujud sahwi. Lalu setelah itu bangun dari ruku, namanya i'tidal. Angkat. Sunnah diangkat. Sami'allahu liman hamidah. Nah, ini perlu diketahui. Kalau bagi orang yang tangannya remnya nggak pakem, ya, maka dia sunnah kembali, ya. Dia bukan sunnah lagi, bisa jadi wajib untuk dia sedekap kembali ketika dia bangun dari ruku, apabila apa, dia punya tangannya nggak apa namanya, nggak pakem, gampang apa namanya, gampang gerak. Biasanya orang bangun dari ruku kan gampang begini, ya nggak, enak banget gitu. Apalagi bangun dari ruku, garuk ini garuk itu, apalagi 3 kali berturut-turut. Nah,
Al-Maghfurah Hadratus Syekh Mu'alim Kaidi Muhammad Syafi'i Hazami, dia punya fatwanya itu. Serkap kembali. Sami'allahu liman hamidah. Ini kalau dia kembali sedekah, kira-kira bergerak enggak? Kan enggak. Bagi yang pakem dia punya remnya, jatuhnya sunnah. Kenapa? Karena dikembalikan ketika dia takbiratul ihram. Kalau dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia sedekah enggak? Karena ada mazhab lain ketika dia takbiratul ihram tangannya dilepas. Tangannya apa? Dilepas. Ya. Nah, ketika dia takbiratulnya ihram dia apa? Sedekah. Maka ketika dia bangun dari ruku yaitu i'tidal, dia sedekah kembali. Ya. Buat apa fungsinya? Buat menghindari daripada banyak gerakan tangan kita. Karena ketika dia ketika dia kembali sedekah, nggak mungkin bergerak. Bisa dipahami semua jamaah, ya, gitu. Itu namanya sunnah-sunnah hayat. Wa wad'ul yamini 'ala shimal, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya. Jelas? Ada yang begini, silakan. Ya, ada yang di bawah pusat, silakan. Tapi umumnya kebanyakan begini. Ada yang ke samping. Ya. Nah, ini jangan jangan diributkan karena jatuhnya apa? Sunnah. Tinggal tergantung keyakinan kita. Gitu. Kemudian wattawajjuhu ay qalul musalli aqibat taharrumi wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh, dan membaca tawajjuh artinya ucapan orang yang bersembahyang sesudah takbiratul ihram yang disebut dengan doa iftitah, ya. Jadi ketika kita takbiratul ihram, pada umumnya baca nggak tuh doa iftitah? Baca. Andai kata tuh doa iftitah itu nggak dibaca, maka tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan sholat, dan tidak dianjurkan untuk apa? Sujud sahwi. Makanya rata-rata kalau sholat tarawih itu, ya, langsung setelah takbiratul ihram baca apa? Al-Fatihah. Dia nggak baca apa? Doa iftitah. Makanya saya punya pendapat, ketika kita dikasih kesempatan oleh Allah berada di bulan Ramadan, maka manfaatkan itu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sunnah. Ya, karena nilai-nilai ibadah yang ada di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan. Makanya sangat rugi kalau hal-hal yang sunnah ditinggalkan, gitu. Tapi karena sudah menjadi satu tradisi, ya, pada umumnya imam-imam rawatib, imam-imam tarawih itu selalu banyak yang ditinggal. Langsung, ya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya, ya, gitu. Cuman kadang-kala makmum tuh, kok pakai doa iftitah kelamaan. Kelamaan. Padahal itu kesempatan baik, ya, ketika kita berada di bulan suci Ramadan, gitu. Mumpung apa? Mumpung setan iblis diikat bulan Ramadan, artinya iblis dengan bala tentaranya
nggak ada kesempatan buat menggoda umatnya Rasulullah, disitulah kita manfaatkan untuk kita latih, kita biasakan hawa nafsu kita untuk kita melakukan atau menghidupkan hal-hal yang sunnah di samping yang fardu. Gitu. Wal muradu ay yaqula al musalli ba'da taharrumi, dan yang dimaksud ialah membaca al-musalli, orang yang bersolat, orang yang bersembahyang, ba'da taharrumi, sesudah takbiratul ihram, doa al-iftitah dengan doa iftitah. Hadhil ayata, kepada ayat ini, atau yang lain-lainnya, mimma warada fil istiftahi, dari lafaz-lafaz yang warid dalam doa iftitah. Di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, Al-Imam Nawawi banyak menukilkan hadis-hadis yang isinya terkait masalah doa iftitah. Banyak. Ya. Di antaranya apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataya, dan seterusnya. Maka bagi orang yang sholatnya sendiri, sunnah digabungkan semuanya itu doa iftitah. Karena apa? Karena nggak ada yang ditunggu. Ya. Tapi kalau dia sholat membawa jamaah, maka Imam Nawawi memilih doa iftitah itu kalimat wajjahtu. Ada yang membacanya inni wajjahtu wadhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Yang sebelumnya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan inni wajjahtu, dan seterusnya. Itu Imam Nawawi dalam pandangannya. Makanya Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i dalam istilah fikih beliau disebut asy-syaikhani. Ya. Kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam ilmu hadis disebut juga asy-syaikhani. Dua ulama ahli hadis yang meriwayatkan hadis. Tapi kalau dalam ilmu fikih, dari sekian banyak pandangan dan pendapat para ulama-ulama, lalu beliau berdua, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, menyimpulkan, memberikan pandangan, maka itulah yang wajib kita ikuti. Ya. Jadi tingkatannya sama, gitu. Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Makanya di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi itulah beliau pilih doa iftitah itu Allahu Akbar kabira, terus inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama, sampai wa ana minal muslimin. Wal isti'adzatu ba'da tawajjuh, dan membaca ta'awudz setelah membaca doa iftitah. Ini ta'awudz ini namanya sunnah hayat. Kalau kita tinggalkan, nggak membatalkan apa? Sholat. Ya, cuman agak rugi. Kenapa? Itu beruntung kita membaca kalimat itu, karena di situ ada kalimat minta perlindungan kita kepada Allah. Ya, makanya sunnah tuh kita baca lafaz ta'awudz. Di dalam kitab tajwid yang dikarang oleh mantunya Abdul Hanan As-Sa'id, ya, Abdul Hanan Sa'id, murid Ki Soleh Makmun. Beliau dosen PT IKI. Ya, kalau sekarang nggak tahu udah masih dosen apa enggak. Namanya Dr. Randas Nawawi.
beliau mengeluarkan redaksi kalimat-kalimat ta'awudz sesuai dengan hadis dan sesuai dengan lafaz fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Dari situ banyak redaksi-redaksi ta'awudz, ya, di antaranya apa? A'udzu billahis samii'il alimi minasyaitonir rajim. Andaikan kita baca itu kalimat itu dalam sholat, silakan. Tapi yang paling masyhur kelihatannya yang paling umum, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makanya sekali-kali jamaah kalau baca Quran gitu, baik tadarusan, deres gitu, sekali-sekali dah baca, jangan a'udzubillahi minasyaitonir rajim doang. Redaksinya, ya, insya Allah bulannya akan datang nanti saya akan berikan tuh redaksi-redaksi itu. Ada 5 redaksi yang sahih untuk jamaah amalkan. Jadi nggak hanya bapak ibu ketika baca Quran baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekali, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Alif lam mim dan seterusnya. Jadi nggak mesti apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Wa tahsulu bi kulli lafzin yastamiru 'ala ta'awudz. Dan hasil isti'adzah dengan setiap lafaz yang mengandung kepada ta'awudz. Wal afdalu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi yang lebih afdal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal jahru fi mawdi'ihi. Dan selanjutnya sunnah-sunnah hayat itu yaitu mengeraskan bacaannya pada tempat jahar dan mensirkan pada tempat-tempat sir. Jangan dibulak-balik, ya. Zuhur dibacanya sir, dibaca jahar. Subuh rakaat pertama, kedua, maghrib rakaat pertama, kedua, isya rakaat pertama, kedua, yang seharusnya baca jahar dibaca apa? Sir. Maka ulama fikih memakruhkan, ya, walaupun sendiri. Andaikan misalkan sendiri sholat subuhnya, tapi jangan keras seperti sholat berjamaah, biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sederhana. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Pada sholatnya apa? Sendiri. Ya. Kalau sholatnya berjamaah, jamaahnya banyak, nggak apa-apa karena seperti itu. Supaya belakang apa? Dengar. Gitu. Itu kalau sendiri. Jadi jangan apa? Jangan dibaca sir. Sekalipun dia sholatnya sendiri, jangan alhamdulillah. Makruh. Ya. Isya jam berapa Isya? Jam 7 kurang berapa? Jam 7 kurang 1 menit. Ya. Wahwa dan tempat jahar itu as-subhu wa ulatal maghrib wal isya. Dan ialah sembahyang subuh dan 2 rakaat sholat maghrib, 2 rakaat sholat isya. Wal jum'atu dan sholat Jumat 2 rakaat jahar. Ya. Wal idani dan sholat 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha bacanya jahar. Ya.
Wal israru fi maudhi'i, dan disirkan bacaannya pada tempat-tempatnya sir, seperti sholat maghrib di rakaat ketiga, sholat isya, sholat asar di rakaat pertama sampai 4, zuhur rakaat pertama sampai rakaat 4, isya rakaat ketiga dan rakaat keempat. Itu tempatnya sir, ya. Kemudian wat ta'mid, membaca amin. Qaulu amin, yakni membaca amin aqibal Fatihah, sesudah membaca Fatihah, liqari'iha, bagi yang membacanya, fi sholatin, di dalam sembahyang, wa ghairiha, dan di lain sembahyang. Seperti apa? Kayak tadi sebelum mengaji kan baca suratul Fatihah kan, maka sunnah, ya. Tambahan, kalau di dalam sholat maupun di luar sholat, maka sunnah kita sebelum mengucapkan amin, Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin, ya. Itu sunnah. Kalau bisa berbarengan antara imam dengan makmum. Ketika imam baca waladhdallin, ya, itu makmum jangan langsung amin. Kasih kesempatan, ada jedahnya, imam baca Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Ketika imam lempengan amin, dia keraskan, maka berbarengan datuh dengan makmum. Disitulah tempat yang paling mustajabah, diqabulkannya doa bacaan kita. Bisa dipahami nih. Tapi makmum jangan Rabbighfirli, ya. Makmum jangan apa namanya? Jangan Rabbighfirli. Kenapa? Karena belum baca suratul Fatihah. Nanti ketika imam baca surat, makmum baca apa? Suratul Fatihah. Baru tuh setelah waladhdallin, makmum baca Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin, ya. Lakin fis sholati akadu, tetapi di dalam sembahyang itu lebih kuat, ya. Wa yu'amminul ma'mum, dan membaca amin itu ma'a ta'mini imamihi, bersamaan dengan membaca amin imamnya, wa yadharu bihi, dan mengeraskan suaranya dengan amin. Itu yang tadi saya katakan, ya. Jadi ketika imam apa nih? Imam baca waladhdallin, makmum jangan langsung apa namanya? Amin. Diam dulu sebentar, kasih kesempatan imam baca Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Itu kira-kira berapa detik tuh? Kalau dipercepat, Rabbighfirli, amin. Nah, tuh lempangan imam baca keras tuh amin, baru makmum bareng tuh aminnya, ya. Ini kadang-kadang kan dengan refleks, dengan spontanitas, ketika waladhdallin baca ketika imam mengucapkan waladhdallin, makmum langsung refleks tuh apa namanya? Amin. Kalau bisa bareng, ya, gitu. Tsumma qala wa qira'atu suratin ba'dal Fatihah. Sunnah baca surat setelah Al-Fatihah. Andaikan imam atau makmum, orang yang sholat sendiri enggak baca surat, sah sholatnya dan tidak dianjurkan sujud sahwi. Kadangkala imam bisa jadi lupa, ya. Ketika dia baca Al-Fatihah, amin, langsung apa? Langsung ruku. Dia nggak baca apa namanya? Surat, ya. Terusin. Jangan apa namanya? Jangan dibatalin, ya. Dan juga tidak dianjurkan sujud apa namanya? Sujud
karena itu bagian daripada sunnah hayat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'un ma'ab. Mungkin jamaah yang sekira-kira penyampaian dari kajian kitab fikih tadi tentang sunnah-sunnah hayat ada yang kurang paham, ada yang kurang jelas, silakan. Kalau di luar tema boleh Ustaz. Kalau di luar tema boleh nggak nanya? Iya, silakan. Mudah-mudahan bisa kejawab. Suami istri dan anak tentang dayus. Ya, terima kasih. Minta dijelaskan. Tentang apa? Dayus. Dayus itu tidak kebagian bau surga. Baunya saja sudah tidak kebagian. Minta dijelaskan kamu. Iya. Antara istri dengan suami. Ya. Istri itu hukumnya wajib taat kepada suami. Andaikan misalkan si istri mau ngaji, lalu nggak dapat izin dari suami, ya, tetap dia taat kepada suami, dosanya ditanggung kepada suami. Karena apa? Karena kalau dia sudah berkeluarga, dia punya syurganya pindah dari orang tua ke suami. Dari orang tua ke suami. Ya. Ketika dia belum keluarga, hukumnya wajib si anak itu taat kepada orang tuanya. Ya. Ambil secara mafhum mukhalafahnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sabhibhuma fid dunya ma'rufah. Walaupun orang tua mengajak kepada yang tidak baik dan bertentangan dan kita menolaknya secara halus, tetapi masih diwajibkan untuk kita taat sama orang tua. Begitupun ketika tuh si istri pindah, anak itu pindah kepada orang lain alias sudah berumah tangga, maka surganya ada di siapa? Kepada suami. Ya, apapun yang terjadi, istri taat kepada suami. Kalau istri nggak bisa, kalau istri dilarang untuk dia ngaji, untuk dia belajar, maka suami hukumnya wajib memberikan pendidikan agama supaya bisa dididik menjadi istri yang solehah. Ya. Tapi kalau apa? Kalau dia nentang, ya apapun, maka nggak akan mendapatkan apa? Surga, gitu. Ya. Jadi itu aja. Tapi walaupun demikian, ya, walaupun mentang-mentang tuh si suami apa? Ada surga di situ, harus fleksibel, harus luas wawasannya. Rasulullah sebagai suri tauladan buat kita bagaimana beliau berumah tangga. Nah, kalau kita pengen menjadi harmonis dan sebagainya, lihat loh keluarga Rasulullah seperti apa. Ya, jadi jangan dipelajari dakwahnya dia yang kita amalkan, tapi keluarganya beliau bagaimana dalam membina, membentuk rumah tangga. Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra bagaimana. Maka oleh sebab itulah saya menganjurkan kepada siapapun. Di dalam kitab tafsir Qurtubi, Imam Qurtubi menukilkan
perkataan seorang ulama di kalangan sahabat namanya Imam Ibnu Abbas, bahwa modal hidup itu 2. Ya, orang dagang itu harus punya modal nggak? Punya. Hidup pun begitu. Apa modalnya? Syukur dan sabar. Ya, kita dalam rumah tangga banyak ya liku-likunya. Itu semua bisa teratasi kalau kita bisa ngamalin ini 2. Terkadang dalam kehidupan kita mendapatkan kenikmatan, ya. Lalu bagi orang beriman menyikapi itu harus kita syukuri. Banyak bersyukur. Tetapi terkadang orang yang beriman nggak mendapatkan kenikmatan, maka orang yang beriman itu menyikapinya dengan apa? Sabar. Nah, 2 inilah nanti yang akan bisa menyelamatkan kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat. Itu aja, Pak. Ya. Tadi kan yang perempuan yang dayus. Kalau yang laki-laki bagaimana? Dayusnya laki-laki. Kalau dayusnya laki-laki, ya sebaliknya begitu. Ya, kan dia tanggung jawab dalam berumah tangga. Itu loh. Makanya orang berumah tangga tujuannya apa? Dilihat dari tujuannya. Kalau tujuannya selain dari itu, dia mau jayus gak, mau bukan jayus gak, ya? Bisa jadi apa? Bisa jadi berantakan itu. Ya. Insya Allah nanti di luar waktu, ya karena waktunya ya, nanti akan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. وَجَعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَجَعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيا أكبر هَمِّنَا وَمَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ وَلَا يَرْحَمُنَا اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم رزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والآمن الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم زدنا علما ويقينا اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله موفق لهم الطريق ولا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.